Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Ida. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai analisis persepsi mahasiswa S1 Departemen Matematika terhadap mata kuliah ilmu alam, yaitu dalam kasus ini berupa fisika, kimia, dan biologi, sebagai mata kuliah wajib fakultas di FMIPA UI. Perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7 ada Evan Skizito, Meliana, Dia, Natasha, dan Angelin. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, kita ketahui bahwa mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI diwajibkan untuk mengambil mata kuliah yang menempuh mata kuliah ilmu alam yang berupa fisika, biologi, dan kimia untuk membangun landasan keilmuan yang disiplin. Namun, terdapat potensi ketidaksesuaian, di mana dapat muncul pertanyaan mengenai relevansi, minat, dan tingkat kesulitan dari mata kuliah ini. Potensi ketidaksesuaian ini dapat berdampak negatif terhadap motivasi dan hasil belajar, sehingga penting untuk memahami bagaimana persepsi mahasiswa sebagai landasan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum agar lebih efektif dan bermakna. Baik, untuk identifikasi masalahnya, kita menilai sejauh mana mahasiswa menilai relevansi mata kuliah ilmu alam terhadap program studinya masing-masing, bagaimana tingkat minat mahasiswa terhadap mata kuliah ilmu alam, dan bagaimana persepsi mahasiswa mengenai tingkat kesulitan dalam mengikuti mata kuliah ilmu alam. Untuk batasan masalah yang tersendiri, responden penelitian terbatas pada mahasiswa aktif program studi sarjana Departemen Matematika FMIPA UI angkatan 2022, 2023, dan 2024. Mata kuliah ilmu alam yang dikaji hanya mencakup fisika, biologi, dan kimia. Lalu aspek persepsi yang dianalisis meliputi tingkat relevansi, minat, dan kesulitan dalam memahami materi. Lalu data yang digunakan akan diperoleh melalui survei berbasis kuesioner yang akan disebarkan secara daring. Baik, di sini ada tujuan penelitiannya, yaitu menganalisis persepsi mahasiswa terhadap relevansi mata kuliah ilmu alam dalam konteks studi matematika, statistika, dan ilmu aktuaria, lalu mengidentifikasi tingkat minat mahasiswa dan juga tingkat kesulitan. Dan untuk manfaatnya bagi fakultas dan departemen dapat digunakan sebagai data evaluasi, dan bagi mahasiswa dapat memberikan pemahaman bagaimana manfaat mata kuliah dan dasar untuk menyampaikan aspirasi. Untuk akademisi dan pengambilan kebijakan dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya dan perumusan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih adaptif. Baik, untuk tinjauan umumnya, kita ketahui bahwa kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia ini dirancang untuk membekali mahasiswa tidak hanya dengan kompetensi inti dari bidangnya, tapi juga pemahaman lintas disiplin yang mendukung capaian pembelajaran nasional. Nah, sementara itu persepsi mahasiswa ini sangat dipengaruhi oleh relevansi materi dengan minat pribadi dan tujuan akademik, di mana mahasiswa ini cenderung lebih termotivasi saat merasa mata kuliah tersebut mendukung pengembangan kompetensi di bidang mereka. Namun, jika tidak dirancang dengan baik, maka respons dari mahasiswanya bisa cenderung pasif. Oleh karena itu, penting untuk kita untuk memahami bagaimana mahasiswa bereaksi terhadap relevansi, minat, dan kesulitan dalam mengikuti mata kuliah ilmu alam di luar dari mata kuliah program studinya masing-masing. Baik, untuk sejumlah studi terdahulu dalam ranah pendidikan tinggi, kita ketahui bahwa sudah ada penelitian yang menekankan bahwa pengalaman belajar mahasiswa dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap struktur dan makna dari mata kuliah yang diikuti. Oleh karena itu, ketika mahasiswa melihat adanya koneksi dari mata kuliah tersebut dan pengembangan kompetensi mereka, maka kualitas pembelajarannya juga cenderung akan meningkat. Uji validitas ini bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur secara tepat dan akurat, di mana validitas ini menjadi syarat utama dalam pengukuran ilmiah agar data yang kita peroleh sah dan dapat dipercaya. Dan salah satu pengujian validitas yang secara kuantitatif biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan rumus Pearson product moment, di mana jika koefisien korelasinya lebih besar dari nilai R tabel pada taraf signifikansi tertentu, maka itemnya akan dianggap valid dan sebaliknya juga berlaku. Berikut adalah rumus Pearson-nya. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk menilai konsistensi internal dari instrumen penelitian, di mana sejauh mana item-item dalam kuesioner akan menghasilkan jawaban yang stabil dan konsisten. Dalam penelitian ini, biasanya diuji dengan menggunakan metode Cronbach Alpha yang umum digunakan untuk data skala Likert yang akan kita gunakan pada kuesioner kami. Berikut adalah rumus untuk Cronbach Alpha-nya dan juga nilai keterangan dari nilai alfanya. Dengan keterangan di mana jika alfa kurang dari 0,2, maka keterangannya adalah sangat rendah dan seterusnya. Baik, di sini adalah faktor-faktor untuk pengaruh reliabilitasnya, di mana dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, di mana yang pertama adalah panjang dan kualitas butir pertanyaan, lalu ada juga kondisi pengumpulan data, dan juga suasana saat pengisian juga berpengaruh, dan seterusnya. Di sini ada juga kerangka pemikirannya. Yang pertama adalah identifikasi kondisi dan masalah penelitian, lalu ada studi pustaka dan perumusan landasan teoritis, lalu pengembangan instrumen penelitian, yaitu berupa kuesioner, dan juga pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, lalu kita akan mengumpulkan data dari hasil pengujian validitas dan reliabilitas kita, lalu kita akan analisis data dan interpretasi hasil, lalu pada akhirnya kita akan menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Untuk metode penelitian kami, di sini kami menggunakan penelitian kuantitatif dan penelitian ini dilakukan di Departemen Matematika FKUI UI selama berjalannya kegiatan belajar mengajar mata kuliah sampling dan rancangan survei. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel, penelitian ini menargetkan populasi mahasiswa aktif S1 Departemen Matematika FMIPA UI dari angkatan 2022, 23, dan 24 yang terbagi berdasarkan bidang studi matematika, statistika, dan ilmu aktuaria,
dengan total populasi sejumlah 640 mahasiswa yang terdiri dari 224 mahasiswa matematika, 208 mahasiswa statistika, dan 208 mahasiswa ilmu aktuaria, dan menggunakan metode Slavin dengan margin of error 10%, diperoleh jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 87 mahasiswa. Untuk variabel penelitian kami dibagi menjadi 3, yaitu pertama, variabel relevansi, yang merupakan tingkat keterkaitan atau kecocokan mata kuliah ilmu alam dengan bidang studi yang sedang ditekuni oleh mahasiswa. Kemudian ada variabel minat, yaitu variabel ketertarikan, kesukaan dan keinginan mahasiswa untuk mempelajari atau mendalami mata kuliah ilmu alam. Dan selanjutnya ada variabel kesulitan, yang merupakan tingkat hambatan atau tantangan yang dialami mahasiswa dalam memahami materi atau mengikuti proses pembelajaran mata kuliah ilmu alam. Berikut merupakan instrumen penelitian kami, di mana kami menggunakan skala Likert sebagai skor untuk jawaban, di mana skor 6 ini menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju, sampai skor 1 menunjukkan pilihan sangat tidak setuju. Kemudian, untuk bagian pendahuluannya, kami menanyakan mengenai data diri responden yang terdiri dari nama lengkap, NPM, program studi, angkatan, dan mata kuliah ilmu alam yang sudah pernah mereka ambil. Baik, untuk berikutnya kami ingin menanyakan pandangan mereka mengenai relevansi yang dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang dibagi menjadi 3 mata kuliah ilmu alam, yaitu fisika, kimia, dan juga biologi. Untuk selanjutnya, kami menanyakan mengenai minat mereka terhadap mata kuliah ilmu alam yang dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selanjutnya, kami menanyakan mengenai tingkat kesulitan mereka terhadap mata kuliah ilmu alam fisika, kimia, dan biologi yang dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan juga untuk bagian penutup, kami menanyakan pandangan responden terhadap mata kuliah ilmu alam. Dalam penelitian kami menggunakan teknik sampling acak stratifikasi karena karakteristik populasi kami ini bersifat heterogen. Lalu kami merasa bahwa informasi akan lebih mudah dikumpulkan atau lebih efisien jika populasi dibagi per strata, dan juga kami ingin mengurangi error dan juga memperbaiki presisi. Ada pula asumsi dari teknik sampling acak stratifikasi yang harus kami penuhi. Yang pertama, populasi dapat dibagi menjadi strata yang homogen di dalam dan heterogen antar strata. Kemudian, informasi mengenai strata dalam penelitian kami merupakan bidang studi ini sudah tersedia sejak awal. Selanjutnya, setiap mahasiswa dalam setiap strata ini memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi responden, dan juga jumlah responden dalam setiap strata ini memadai untuk dianalisis. Lalu, ada pula langkah-langkah kami untuk mendapatkan sampel. Yang pertama, kami menentukan populasi dan membuat kerangka sampel. Selanjutnya, kami menentukan populasi menjadi strata, di mana kita membagi populasi kami menjadi 3 strata berdasarkan bidang studi. Yang pertama matematika, kedua statistika, dan ketiga ilmu aktuaria. Lalu kami menentukan ukuran sampel, dan kami mendapatkan ukuran sampel minimal yang dibutuhkan sebanyak 87 mahasiswa. Kemudian, kami memberikan nomor pada strata, di mana setiap mahasiswa kerangka sampel diberi nomor urut nomor 1 sampai 224 untuk stratum 1, yaitu matematika. Selanjutnya untuk nomor 225 sampai 432 untuk statistika. Dan yang terakhir untuk nomor 433 sampai 640 ini untuk stratum 3, yaitu ilmu aktuaria. Dan juga untuk pemilihan sampel ini kami menggunakan bantuan RStudio, di mana kami membutuhkan 31 mahasiswa matematika, 29 mahasiswa statistika, dan juga 29 mahasiswa ilmu aktuaria. Setelah itu kami melakukan pengumpulan data dari sampel yang terpilih. Lalu selanjutnya untuk teknik pengumpulan data kami, yang pertama kami menyusun kuesioner terlebih dahulu, lalu kami melakukan uji coba untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen pertanyaan kami. Selanjutnya kami mengirimkan kuesioner kepada sampel yang terpilih setelah kita melakukan uji coba. Selanjutnya kami melakukan pengawasan dan tindak lanjut, di mana kami akan mengirimkan kuesioner kembali jika kuesioner belum dijawab oleh sampel yang terpilih, dan kemudian kami melakukan tabulasi dan juga analisis data. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Kami menganalisis data secara sistematis dari hasil kuesioner dengan tahapan statistik deskriptif, visualisasi data, dan analisis lanjutan seperti analisis clustering dan sentimen. Tujuannya itu untuk merangkum informasi utama dan mengungkap hubungan antar variabel. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, di mana kami menggambarkan kecenderungan data dengan mean, median, dan modus. Lalu kami juga mengukur sebaran data dengan varians, standar deviasi, dan range. Kami juga mendeteksi outlier dan skewness untuk evaluasi kelayakan item. Selanjutnya,
visualisasi data, di mana di sini membantu memahami pola dan distribusi, dan kami menggunakan visualisasi histogram, box plot, bar chart, dan heat map korelasi, di mana visualisasi ini untuk memperkuat analisis numerik. Nah, selanjutnya ada analisis clustering dan sentimen, di mana kami melakukan pembersihan data dengan menghapus duplikat, normalisasi tanggal, dan ekstraksi variabel biner. Selanjutnya, klasterisasi jawaban Likert, di mana skor Likert kami standarisasi dengan K-means dan menghasilkan 3 klaster. Dan yang terakhir ada analisis sentimen, di mana menggunakan model Indonesian Roberta Sentiment Classifier, dan kita juga menilai opini terbuka seperti positif, netral, negatif. Nah, pendekatan ini itu menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman persepsi mahasiswa secara komprehensif. Deskripsi hasil penelitian. Di sini kami melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada data. Nah, yang pertama ada uji validitas instrumen, di mana validitas itu untuk mengukur sejauh mana instrumen mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara tepat. Nah, metode yang kami gunakan adalah korelasi Pearson Product Moment, dan kami menggunakan sampel yaitu 12 dari responden uji coba atau pilot test. Nah, kuesioner ini terdiri dari 45 butir pernyataan yang mencakup 3 variabel, yaitu relevansi, minat, dan kesulitan. Nah, semua item itu dinyatakan valid karena R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, yaitu 0,575983. Jadi semua pernyataan yang kita gunakan valid semua. Nah, selanjutnya ada uji reliabilitas instrumen, di mana reliabilitas itu menilai konsistensi instrumen dalam mengukur konstruk. Nah, metode yang kami gunakan adalah Cronch-Batch Alpha untuk skala Likert. Nah, pengujian itu dilakukan pada 3 variabel, di mana masing-masing itu terdiri dari 15 item pernyataan. Nah, dari hasil uji coba Cronch-Batch Alpha ini menghasilkan bahwa semua variabel yang kita gunakan reliable, karena seluruh nilai alfanya itu lebih besar dari 0,6, yang menunjukkan konsistensi internal yang sangat tinggi. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan penelitian. Yang pertama ada distribusi responden, di mana pada akhirnya kita mendapatkan 97 responden yang tersebar cukup merata antar program studi, yakni aktuaria, statistika, dan matematika, dan dapat dilihat pada chart di distribusi program studi responden. Kemudian, untuk angkatan, dominasinya memang di 2023, karena kita fokus untuk sertifikasi di perbedaan program studi. Kemudian, distribusi mata kuliah yang pernah diambil, mayoritas responden juga telah menempuh mata kuliah fisika, kimia, dan biologi dengan chart di bawah tulisan. Selanjutnya kami akan fokus pada setiap aspek. Jadi yang pertama ada aspek relevansi, di mana memiliki 5 pertanyaan. Yang pertama mengenai memperluas sudut pandang, implementasi masalah nyata, dukungan pemahaman prodi, manfaat di dunia kerja, dan kesesuaian kurikulum. Jadi tampak bahwa mata kuliah fisika adalah mata kuliah yang paling relevan dengan program studi yang mereka ambil. Yang kedua ada minat. Jadi di sini kita memiliki 5 pertanyaan juga, yakni mengenai ketertarikan mempelajari, rasa ingin tahu tinggi, antusias penerapan konsep, minat riset atau tugas akhir, motivasi memperdalam mata kuliah tersebut. Jadi di sini penyebarannya lebih bervariasi lagi. Jadi persepsi mahasiswa mengenai minat untuk aspek-aspek terhadap mata kuliah tersebut itu cukup berbeda-beda dibanding aspek sebelumnya, yakni aspek relevansi. Namun dapat dilihat bahwa biologi memang mata kuliah yang cenderung lebih tinggi untuk tiap-tiap aspeknya dibanding mata kuliah yang lain. Selanjutnya untuk aspek yang ketiga, yakni aspek kesulitan. Jadi terdapat 5 pertanyaan juga. Yang pertama mengenai apakah mereka menganggap mata kuliah ini sebagai sebuah tantangan dan perlu usaha lebih keras, ada kekhawatiran pribadi, hasil tidak maksimal, dan topik yang tampak rumit. Di sini sangat jelas bahwa memang fisika ini adalah mata kuliah yang paling tinggi nilainya, paling tinggi skornya dibanding 2 mata kuliah yang lain, yakni kimia dan biologi. Jadi bisa dibilang bahwa memang mata kuliah fisika ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding mata kuliah yang lain berdasarkan persepsi mahasiswa Departemen Matematika, sarjana S1. Baik, sekarang secara umum, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi digabungkan menjadi satu, yakni rata-rata dari tiap-tiap pertanyaan dijadikan satu aspek, yakni aspek relevansi saja, minat saja, dan tingkat kesulitan saja. Nah, di sini tampak bahwa untuk rata-rata relevansi yang paling tinggi itu jatuh pada mata kuliah fisika, dan yang paling rendah itu jatuh pada mata kuliah kimia. Untuk rata-rata minat yang paling tinggi antara kimia dan biologi tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dan untuk tingkat kesulitan jelas bahwa mata kuliah fisika memang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding 2 mata kuliah yang lain berdasarkan persepsi responden kami. Selanjutnya di sini ada matriks korelasi antar aspek, yakni minat, relevansi, dan tingkat kesulitan. Jadi korelasi Pearson ini mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara 2 variabel berdasarkan rata-rata skor responden pada tiap-tiap aspek. Jadi di sini tampak bahwa memang ada korelasi yang sangat tinggi antara aspek minat dan relevansi, yakni sebesar 0,75 yang mendekati 1. Di mana bisa dikatakan bahwa semakin tinggi minat mahasiswa terhadap mata kuliah tersebut, maka semakin relevan pula mata kuliah tersebut dengan prodi yang mereka ambil. Dan itu
tidak terjadi untuk variabel-variabel yang lain. Di sini bisa dilihat bahwa distribusi tiap aspek secara keseluruhan. Jadi kita akan melihat distribusi pendapat atau persepsi responden menggunakan skala Likert pada tiap-tiap aspek tersebut. Jadi yang pertama ada distribusi minat. Ini terlihat bahwa dia lebih condong ke kiri dan itu bisa dikatakan bahwa memang cenderung rendah. Jadi minat mahasiswa terhadap mata kuliah wajib ini, yakni fisika, kimia, dan biologi cukup rendah. Kemudian untuk yang kedua distribusi relevansi, jadi ini distribusinya cukup simetris di tengah. Jadi ini cukup rata dan variatif. Kemudian yang ketiga mengenai distribusi tingkat kesulitan, jadi ini condong ke kanan, di mana dapat dikatakan bahwa mahasiswa memiliki persepsi terhadap mata kuliah tersebut, ialah mata kuliah tersebut cukup sulit keberadaannya. Gitu. Kemudian kami ingin melihat perbandingan mengenai status pengambilan mata kuliah. Jadi sebenarnya kami membuat pertanyaan-pertanyaan pada survei ini memang dapat digeneralisir untuk kedua status, yakni untuk mahasiswa yang sudah ambil maupun yang belum ambil. Tapi kami ingin melihat apabila kami mengelompokkan mereka menjadi dua kelompok yang berbeda, apakah ada perbedaan persepsi. Jadi di sini terlihat bahwa perbandingan untuk mata kuliah fisika di sini tampak variatif, tapi ada perbedaan. Jadi untuk minat dan relevansi untuk mahasiswa yang sudah ambil cenderung lebih rendah skornya daripada mahasiswa yang belum mengambil. Kemudian yang kesulitan sebaliknya. Selanjutnya untuk perbandingan untuk kimia cukup sama. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum ambil ini skornya itu cukup tinggi untuk ketiga aspek, untuk minat, relevansi, dan kesulitan. Dan yang ketiga mengenai mata kuliah biologi, di sini tampak bahwa mahasiswa-mahasiswa yang belum ambil ini skornya lebih rendah. Jadi mereka lebih rendah minatnya, lebih rendah merasa bahwa mata kuliah wajib fakultas ini merupakan hal yang belum benar-benar relevan dengan prodi yang mereka ambil, namun untuk tingkat kesulitannya antara kedua status mahasiswa memang tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Selanjutnya di sini kami ingin melihat perbandingan antara program studi di Departemen Matematika, karena di sini asumsinya adalah adanya pengalaman belajar yang berbeda antar prodi, jadi kami ingin melihat perbedaan persepsi antara tiap prodi di Departemen Matematika berdasarkan aspek minat, relevansi, dan kesulitan. Yang pertama untuk aspek minat, jadi mahasiswa di program studi statistika ini memiliki skor yang paling rendah dibanding dua prodi yang lain. Kemudian untuk aspek relevansi, jadi tampak bahwa mahasiswa matematika ini skornya itu paling tinggi untuk menganggap bahwa mata kuliah wajib fakultas ini sangat relevan dengan prodi matematika. Kemudian yang ketiga untuk kesulitan, jadi tampak dilihat bahwa memang untuk program studi statistika ini merasa bahwa tingkat kesulitan matkul wajib fakultas ini sangat tinggi dibanding dengan dua program studi yang lain, yakni aktuaria dan matematika. Setelah dilakukan visualisasi dan eksplorasi data di bagian-bagian sebelumnya, jadi hasil analisis ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah ilmu alam memang cukup bervariasi. Di sini tampak bahwa ada mean, median, dan standar deviasi untuk tiap-tiap aspek, yakni minat, relevansi, dan tingkat, dan kemudian ada chart mengenai rata-rata keseluruhan per aspek. Jadi di sini untuk keseluruhan per aspek, untuk setiap pertanyaan dijadikan satu aspek saja, yakni aspek minat, aspek relevansi, dan kesulitan. Di sini tampak bahwa nilai kesulitan dinilai cukup tinggi, yakni sekitar 4,31 dari 6, kemudian relevansi 2,99 dari 6, dan minat 2,62 dari 6, yakni skor yang paling rendah. Namun, dari mediannya, walaupun memang sebagian besar penilaian berada di kisaran nilai tengah, cuma standar deviasi yang besar ini mencerminkan adanya perbedaan pendapat yang cukup tinggi antara responden antara mahasiswa S1 Departemen Matematika. Baik, selanjutnya untuk melengkapi analisis kita kali ini, di data survei itu kita gunakan analisis cluster atau analisis sentimen. Dan dari data responden, kolom-kolom yang merepresentasikan skala Likert, kita gunakan klasterisasi untuk K-means. Habis itu untuk membagi responden terhadap kayak ciri-cirinya mereka dalam menjawab Likert. Lalu untuk kolom teks tanggapan di akhir survei, kita menganalisis dengan analisis sentimen menggunakan model Indobert yang menghasilkan skor polaritas sentimen yang nanti kita klasifikasi lagi dari hasil skor itu ke sangat positif, netral, negatif, sangat negatif. Lalu ada tanggapan yang mungkin kosong atau tanda hubung, kita anggap sebagai netral. Nah, dari hasil sentimen analisis ini dengan Indobert, kita mendapatkan distribusinya itu memang lebih mengarah ke sangat-sangat positif atau ke sangat-sangat negatif di -1, dan juga banyak juga orang yang menjawabnya itu ke arah netral atau di 0.0. Oke, selanjutnya dari skor-skor sentimen tadi yang sudah diklasifikasikan terhadap negatif, netral, positif, sangat negatif, dan sangat positif, kita lihat di situ distribusinya terhadap angkatan. Ini memang di sini memang responden pada 2023 itu memang lebih banyak daripada yang lainnya. Teman kita di sini lihat proporsinya memang rata-rata dari semua angkatan itu
merespon dengan sangat negatif sentimennya. Dan juga mungkin ada perbedaan juga di angkatan 2023 itu proporsi untuk penjawab netral itu hampir sama dengan yang menjawab sangat negatif. Oke, selanjutnya untuk distribusi sentimennya kita lihat per jurusan. Yang ternyata kita lihat di sini bahwa kebanyakan dari anak statistika itu dia itu menjawabnya itu paling tinggi adalah di sangat negatif. Berbeda dengan ilmu aktuaria yang dia itu menjawabnya lebih tinggi sedikit untuk sangat positif dan distribusi untuk matematika itu lebih terlihat merata dibanding dengan jurusan lainnya. Baik, selanjutnya kita di sini menggabungkan analisis sentimen dengan klaster tadi. Dengan orang-orang yang sudah di klaster, kita hitung juga rata-rata sentimennya. Dan ternyata didapat dari klaster 0 atau klaster 1 didapat itu minus 0,5 yang negatif menuju sangat negatif. Lalu yang kedua itu ada kelompok 1 yang negatif juga, cuman dia itu lebih dekat ke netral. Dan yang kedua itu didapat positif, namun yang tidak positif banget, tapi dia berada di rentang positif. Jadi selanjutnya di sini kita melakukan averaging pada jumlah mata kuliah yang pernah mereka ambil. Dan ada kelompok orang yang dia pernah mengambil 2 dan ada yang pernah mengambil 3. Dan di sini juga ada perbedaan rata-rata sentimen mereka. Yaitu di kelompok orang yang pernah mengambil 2, dia itu hanya di minus 0,006 yang mendekati netral. Sedangkan yang 3 itu minus juga, cuman dia lebih tinggi, itu sekitar minus 0,11. Selanjutnya dari setiap klaster tadi, kita melakukan yang namanya pendistribusian setiap responden dan karakteristik mereka sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata ada dominasi di setiap klaster oleh karakteristik tertentu, yaitu di klaster 0 itu ada statistika 23 yang mendominasi, lalu di klaster pertama itu ada ilmu aktuaria 2023 dan yang kedua itu yang mendominasi itu ada matematika 2023. Selanjutnya di akhir presentasi kali ini kita dapat kesimpulan bahwa mahasiswa S1 Departemen Matematika FMIPA UI menilai relevansi dan minat terhadap mata kuliah ilmu alam tergolong rendah, dengan fisika sedikit lebih unggul dalam relevansi, tingkat kesulitan dipersepsikan tinggi terutama pada fisika, lalu minat berkorelasi positif dengan relevansi, namun kesulitan berdiri sendiri. Mahasiswa matematika menilai paling relevan, statistika merasa paling sulit, dan aktuaria menunjukkan minat tinggi namun banyak sentimen negatif. Lalu saran dari kami adalah yang pertama ada pengembangan kurikulum, yang kedua ada metode pembelajaran yang interaktif dan aplikatif, yang ketiga ada dukungan akademik tambahan, lalu yang terakhir adalah evaluasi berkelanjutan berdasarkan umpan balik mahasiswa. Baiklah, itu terakhir dari presentasi kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.